Kami hari ini akan mempresentasikan makalah poin-poin yang sudah kami susun dari hasil turun lapangan ke sebuah PT. Sebelumnya saya izin kepada Ibu Fatia Sibarani Yemkom yang sudah mengizinkan kepada kami untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu saya sendiri Ferdi Kusuma sebagai moderator dan ada saya Fitriana sebagai pemateri. Saya Saraswati Nurmana sebagai pemateri. Saya Deva Satina sebagai pemateri. Saya Abdul Jifri sebagai pemateri. Saya Muhammad Pasha sebagai pemateri. Nah, sudah perkenalan diri, kita akan lanjut ke presentasinya. Yang pertama kita masuk yaitu profil PT Amarta Indah Otsuka. Kami mengambil PT Otsuka Distribution Indonesia. Otsuka berpusat di Jepang dan didirikan pada tahun 1921 oleh Basubaro Otsuka. Di Indonesia, Otsuka hadir sejak 1975 melalui PT Otsuka Indah di Malang. Pada 1997, didirikan PT Amarta Indah Otsuka yang memproduksi minuman kesehatan seperti Pocari Sweat, 5-AD, Oranaminsi, dan Soyjoy dengan pabrik di Sukabumi. PT ini memiliki 16 cabang di Indonesia, salah satunya terletak di Jalan William Iskandar Pasar 5, MMTC Warehouse 2, Kecamatan Percut Siltuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Visi dan misi dari PT Otsuka Distribution Indonesia yakni visinya memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat melalui produk minuman kesehatan. Misinya yaitu memperkenalkan produk minuman kesehatan yang aman, berkualitas, dan bermanfaat agar masyarakat semakin peduli akan pentingnya menjaga kesehatan. Layanannya yaitu fokus utama PT Otsuka adalah produksi dan distribusi minuman nutrisi kesehatan yang berkonsep nutreutikal, yaitu gabungan nutrisi dan farmasi untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Struktur organisasi PT Otsuka yaitu yang pertama dipimpin oleh Kepala Umum atau Kepala Administrasi yang tugasnya membantu operasional berjalan, mengelola administrasi, aset, dan ER. Di bawahnya ada warehouse yang tugasnya menyimpan dan menyiapkan stok barang, kolektor menagih pembayaran pelanggan, administrasi mengurus arsip dan absensi, mengelola data, dokumen, dan laporan. Di bawahnya yaitu ada OP yang tugasnya menjaga kebersihan. Di PT Otsuka sendiri diatur oleh dua pemimpin, yang pertama tadi Kepala Umum, yang kedua Kepala Sales atau Kepala Cabang. Kepala Cabang tugasnya mengelola tim sales dan delivery. Di bawahnya yaitu ada sales yang tugasnya menjual produk dan mencari pelanggan baru. Sales dibagi menjadi dua yaitu MT dan JT. JT yaitu General Trade, dia tugasnya langsung ke toko. MT Modern Trade, dia tugasnya fokus ke outlet-outlet besar. Yang di bawahnya lagi ada delivery, yaitu tugasnya mengantar barang. Ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Proses perekrutan karyawan PT Otsuka dimulai dari cabang melalui seleksi administrasi, wawancara awal, dan pemeriksaan kesehatan. Lalu disetujui kantor pusat secara resmi via situs web serta media sosial bisnis dengan pengecekan data bank Indonesia untuk memastikan tidak ada tunggakan keuangan sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua, upaya memastikan tenaga kerja kompeten. PT Otsuka melakukan rekrutmen selektif, pelatihan dan pengembangan keterampilan, evaluasi kinerja secara berkala, serta menjaga lingkungan kerja yang menarik untuk mempertahankan talenta terbaik. Yang ketiga, alur perekrutan karyawan. Alur perekrutan karyawan PT Otsuka dimulai dari cabang melalui seleksi administrasi, wawancara awal, dan pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kepuasan dan keterlibatan karyawan dapat dicapai dengan memberikan penghargaan yang adil, kesempatan pengembangan karir, komunikasi terbuka, lingkungan kerja yang positif, serta melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, mengenai komunikasi dan teknologi, pada slide ini membahas peran penting komunikasi dan teknologi dalam perusahaan.
Komunikasi menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi, melakukan koordinasi, serta pengambilan keputusan antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya, pada bagian komunikasi efektif, dijelaskan bahwa kepemimpinan yang baik harus seimbang antara kedekatan dengan karyawan dan sikap profesional, pendekatan yang humanis, dukungan fasilitas kerja, serta pemahaman terhadap karakter tim dapat meningkatkan kinerja dan semangat kerja tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan berperan penting dalam era digital. Proses kerja yang sebelumnya manual kini beralih ke sistem digital dengan bantuan aplikasi dan perangkat seperti tablet atau komputer. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, rapi, efisien, dan meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, adopsi teknologi oleh karyawan juga menjadi fokus utama. Sejak tahap rekrutmen, perusahaan perlu menanamkan kesiapan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan yang terakhir, identifikasi kendala karyawan perlu diperhatikan. Kendala yang sering muncul antara lain kurangnya pelatihan, sistem yang sulit digunakan, gangguan teknis, dan jaringan yang tidak stabil. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menghambat kelancaran kerja dan menurunkan produktivitas. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di dalam tempat kerja. Di PT Amarta Otsuka ini, konflik diatasi dengan mengidentifikasi sumber masalah, memilih cara penyelesaian yang tepat, dan menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan, yaitu di PT Amarta Otsuka ini, karyawan yang melanggar aturan akan mendapat konsekuensi sesuai dengan pelanggaran, mulai dari peringatan hingga sanksi tegas untuk menjaga disiplin dan kepatuhan. Terusnya, mengelola konflik dan selisih paham di lingkungan kerja. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan mengumpulkan pihak terkait, saling mendengar, lalu mencari solusi yang adil dan terbuka. Selanjutnya, perilaku organisasi, yaitu mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak di dalam sebuah organisasi. Pemahaman perilaku organisasi membantu perusahaan mengatur pola kerja karyawan agar komunikasi lebih efektif dan produktivitas meningkat. Terus ada strategi memotivasi karyawan. Di PT Otsuka ini, memotivasi karyawan melalui pemberian penghargaan, pengembangan karir, serta lingkungan kerja yang nyaman dan suportif. Dengan memotivasi yang tepat, karyawan terdorong untuk bekerja lebih maksimal. Terus reward dan perusahaannya diberikan kepada karyawan yang berprestasi, misalnya berupa bonus, penghargaan, atau kesempatan pelatihan. Reward ini menjadi dorongan tambahan bagi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja. Selanjutnya, kepercayaan antar kerja dibangun melalui kejujuran, kerjasama, dan saling menghargai. Dengan adanya kepercayaan, koordinasi kerja menjadi lebih mudah dan konflik bisa diminimalkan. Yang terakhir, solusi menangani perbedaan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, perusahaan mendorong karyawan untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Dengan pendekatan ini, perbedaan bukan menjadi sumber masalah, tetapi bisa melahirkan ide-ide yang baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Pengelolaan perubahan organisasi dan inovasi. Pengelolaan perubahan organisasi itulah proses untuk membantu organisasi beradaptasi terhadap perusahaan, baik di faktor internal ataupun eksternal. Yang pertama, ada strategi adaptasi karyawan terhadap sistem baru. PT Otsuka mendorong perubahan teknologi melalui sosialisasi dan pelatihan, serta menekankan bahwa karyawan harus siap perkembangan. Jika ada penolakan atau kesulitan, karyawan tetap diberi arahan namun dituntut untuk menyesuaikan diri. Lalu, PT Otsuka mendorong inovasi karyawan dan penanganan kegagalan melalui pelatihan dan berbagi ide. Sementara kegagalan ditangani dengan evaluasi dan pembelajaran untuk perbaikan. Bagaimana solusi karyawan kesulitan mengikuti sistem? PT Otsuka menetapkan usia minimal rekrutmen 23 tahun, sedangkan usia maksimal fleksibel sesuai jabatan dengan prioritas pada kompetensi dan pengalaman kandidat. Lalu solusi bagi karyawan yang tidak mengikuti perubahan perusahaan,
PT Otsuka mendorong karyawan dengan beradaptasi melalui teknologi dan sosialisasi sejak rekrutmen, menekankan adaptasi, komunikasi, dan pemahaman penggunaan sistem secara konsisten sebagai bekal dan nilai tambah bagi mereka. Tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama ada program CSR perusahaan. Di PT Otsuka memperkenalkan produk mereka seperti produk minuman sehatnya melalui event dan aktivitas seperti olahraga, agar masyarakat memahami manfaatnya terutama saat lelah atau demam, sekaligus lebih mudah diingat dan dikenal luas. Lalu ada pemangku kepentingan dalam program CSR. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan di PT Otsuka antara lain pemerintah sebagai pemberi regulasi, developer sebagai pelaksana pembangunan, pihak perusahaan yang mengurus surat domisili melalui catering, serta dinas ketenagakerjaan yang memastikan legalitas dan kelengkapan administrasi. Lalu strategi memilih CSR yang tepat, mereka menyalurkan bantuan saat bencana, mendukung pemulihan ekonomi, serta mendorong toko-toko untuk mengambil produk perusahaan sehingga usaha pemilik toko dapat berkembang. Ini adalah foto gedung dari PT Otsuka. Ini tampilan depannya dan tanpa ada mobil dari dalam gerbang. Nah ini dari gerbangnya. Terlihat di sini gerbang, sini mobil, dan di sini letak gudang penyimpanan dari Otsuka tersebut. Disinilah gedung ini yang digunakan untuk operasional, administrasi, dan sebagainya. Next. Nah ini dokumentasi foto dengan narasumber. Ini apa namanya? Informasi singkat tentang narasumbernya, data pribadinya. Namanya adalah Ridwan. Jabatan narasumbernya itu Head of Administration. Waktu wawancaranya itu kami Selasa 23 Desember 2025. Tempat wawancaranya Jalan William Iskandar, Pasar 5, NMTC, Warehouse 2, Kecamatan Produksi 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu dia. Next. Nah, ini foto kami saat wawancara dengan narasumbernya. Ini dia yang pakai baju biru lah narasumbernya. Next. Nah, ini foto kami di depan gedung PT Otsuka tersebut. Oke, next. Sekian presentasi dari kami. Inilah hasil kerja laporan kami dari turun lapangan ke PT Otsuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.